Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vika Amalia dari kelas B, Universitas 19 November Koloka, Prodi Farmasi semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi molekuler obat Praxoxin. Praxoxin adalah suatu piperacino winasulin yang efektif dalam menangani hipertensi. Obat ini sangat selektif untuk reseptor alfa 1 dan biasanya 1000 kali nih kurang protein untuk reseptor alfa 2. Froksoxin dapat melemaskan otot polos arteri dan vena, serta otot polos di prostat karena blokade reseptor alfa 1. Untuk patofisiologinya, salah satu penyebab hipertensi yaitu terjadinya peningkatan atau resistensi perifer berlebihan, yang memungkinkan terjadinya oleh peningkatan kadar ion Ca2+ di intrasel, yang dimana ini berfungsi sebagai ion yang dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah yang berdampak pada terjadinya peningkatan tekanan darah. Praxoxin bekerja dengan menurunkan tahanan atau resistensi perifer sehingga diharapkan dapat menurunkan tekanan darah dari pasien. Untuk mekanisme kontraksi otot polos ini berawal dari aktivasi reseptor alfa 1 adrenergik yang merupakan suatu IPCR oleh senyawa oksigen yang menyebabkan teraktivasinya protein GQ, yang dimana nantinya akan melalui jalur IP3 atau DAG. Aktivasi protein JQ akan menyebabkan teraktivasinya enzim fosfolipase C yang akan menghidrolisis PIP2 menjadi IP3, inositol trifosfat, dan DAG. Peningkatan produksi IP3 akan menyebabkan teraktivasinya kanal ion Ca2+ yang terletak di retikulum endoplasma atau gudang penyimpanan ion Ca2+ oleh IP3. Hal ini akan menyebabkan kanal ion Ca2+ di retikulum endoplasma terbuka dan kemudian Ca2+ akan keluar dari retikulum endoplasma ke dalam cairan intrasel. Dampaknya apa? Dampaknya terjadi peningkatan ion Ca2+ di bagian intrasel. Intraseluler, semakin banyaknya ion Ca2+ di bagian intraseluler intrasel akan menyebabkan semakin banyaknya kompleks ikatan yang terbentuk antara ion Ca2+ dengan kolmodulin di otot plasma pembuluh darah. Kompleks antara ion Ca2+ dan kolmodulin akan menggantikan enzim MLJK atau myosin chain kinase. MLJK kemudian akan memfosfolisis myosin sehingga myosin teraktivasi. Aktivasi myosin menyebabkan dapat meningkat atau membentuk kompleks dengan aktif sehingga terjadi reaksi silang antara mioksin aktif. Reaksi ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi otot polos, pembuluh darah, atau dengan kata lain terjadi peristiwa fosfoparisis pembuluh darah. Kemudian lanjut pada mekanisme obat Praxoxin, yang dimana obat ini untuk menurunkan hipertensi. Mulanya, Praxoxin akan terikat dengan reseptor alfa 1 adrenergik yang ada pada ekstrak sel setelah terikat, menyebabkan terhambatnya aktivasi protein GQ melalui IP3 dan DAG. Dengan terhambatnya aktivasi protein GQ ini akan mengakibatkan terhambatnya aktivasi enzim fosfolipase C atau PLC, sehingga dia juga akan menyebabkan terhambatnya hidrolisis PIP2 menjadi IP3 dan DAG. Dengan terhambatnya hidrolisis PIP2 menyebabkan bertambahnya jumlah PIP2 dan menurunnya jumlah dari IP3 dan DAG. Penurunan DAG menyebabkan terhambatnya penurunan aktivasi enzim fosfolipase C atau PKC sehingga kanal ion kalsium tertutup dan eh, tertutup tertutup yang ada di membran selnya. Kemudian, ion kalsium di intrasel tidak dapat masuk ke dalam intrasel, sehingga ion kalsium yang ada di intrasel akan mengalami penurunan. Selain mengalami penurunan ion kalsium di intrasel, penurunan enzim PKC juga menyebabkan penurunan ion hidrogen natrium sehingga terjadinya penurunan pH darah. Peristiwa pH darah dan ion hidrogen natrium pada intrasel menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah sehingga pada pasien hipertensi yang mengalami peningkatan tahanan perifer itu berangsur-angsur akan menurunkan tahanan perifernya sehingga juga dapat menurunkan tekanan darahnya. Penurunan IP3 menyebabkan semakin sedikitnya IP3 yang mampu mengaktifasi membuka kanal ion kalsium di retikulum endoplasma.
Sehingga ion plasma yang berada di retikulum plasma tidak dapat dikeluarkan menuju cairan intrasel. Hal ini menyebabkan penurunan ion kalsium pada bagian intrasel. Akibatnya, penurunan ion kalsium yang dapat berikatan dan membentuk kompleks dengan kolmodulin yang terletak di otot polos pembuluh darah, akan terjadi penurunan reaksi silang antara miosin dan hati, dan akibatnya penurunan kontraksi atau relaksasi di otot polos pada pembuluh darah. Dengan kata lain, terjadi vasodilatasi pada otot polos darah sehingga nantinya ini diharapkan pada pasien yang memiliki penyakit hipertensi, tahanan perifer yang tinggi nantinya dapat berangsur-angsur menurun tahanan perifernya sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Itulah hasil, presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.